Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini Allah memberikan izinnya kepada kita setelah beberapa eh, perjumpaan kita tidak bersua karena ada kendala itu dan ini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali bahasan kita tentang bab man nasiya sholatan fal yusolli iza dzakara. Nah, bab tentang orang yang lupa suatu sholat, fal yusolli, kemudian hendaklah dia sholat, iza dzakara, saat dia mengingatnya atau saat dia ingat maksudnya. Wala yu'id, dan tidak perlu dia mengulang kembali illa kecuali tilka sholat, pada sholat yang dia lupakan tadi. Nah, ini babnya, bab yang akan kita bahas ya. Jamaah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu ya kita membahas tentang apa namanya, halakoh. Halakoh itu duduk melingkar di masjid. Jadi pada masa yang lalu eh, Rasulullah SAW itu kalau bermajlis itu melingkar. Beliau ada di tengah-tengahnya ya. Tentu saja ini adalah untuk kaum muslimin, para laki-laki ya. Adapun untuk para perempuan tentu di belakangnya, atau Nabi langsung mendatangi jamaah perempuan dan mengajarinya. Nah, begitu. Nah, jadi duduk melingkar itu jamaah sekalian adalah eh, sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, namun juga tentu saja tidak terkait dengan, tentu saja amat terkait dengan situasi kemasyarakatan saat itu yang masih sederhana, yang belum memiliki banyak penduduk dan sebagainya. Ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke bahasan baru, ada nasihat yang harus kita bacakan dari ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsu ma qaddamat ligat. Ya, jadi hendaklah memperhatikan seseorang terhadap apa yang sudah lewat
digodin untuk kepentingan esok hari. Nah, jamaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan untuk supaya mengevaluasi diri kita untuk kepentingan esok lusa, begitu. Esok lusa dalam pengertian akhirat atau esok lusa di dunia ini, gitu ya. Nah, kemudian wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malun, ta'malun, maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian nasihat berikutnya dari ayat ini, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Nanti Allah akan melupakan mereka. Ulaika, mereka itulah humul fasikun, orang-orang yang fasik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, eh, tadi sudah kita sampaikan nasihatnya. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan yaitu tentang man nasia, itu tentang orang, bab tentang man nasia, orang yang lupa sholatan suatu sholat, ya. Fal yugoyir, maka fal yusoli, maka hendaklah dia melakukan sholat. Sholat yang mana? Sholat yang ditinggalkan tadi. Iza zakaro, saat dia ingat dari tidurnya, teringat dari siumannya dan lain sebagainya. Ya, wala yu'id, dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi lagi. Illa tilka sholat, kecuali sholat yang fardu yang diwajibkan tadi. Ya, itu aja mas kalian. Jadi berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa jamaah sekalian, mengkodok sholat itu sesuatu yang dibolehkan. Itu terhadap sholat-sholat yang apa? Terhadap sholat-sholat dibolehkan, ya, terhadap sholat-sholat tadi gitu. Itu terhadap sholat-sholat yang terlupakan karena ketiduran atau lain sebagainya. Wala yu'id, dan tidak perlu diambil dari mereka, ya. Artinya wala yu'id, tidak perlu mengulangi sholatnya tadi, illa tilkal sholat, kecuali sholat yang dilupakan tadi. Jadi jamaah sekalian, bab ini menceritakan tentang bolehnya mengkodok sholat, gitu ya, karena ketiduran, karena kesibukan dan lain sebagainya. Baik, coba kita lihat pendapat Ibrahim, ya. Nah, pendapat Ibrahim. Waqala Ibrahim, ya. Nah, kita lihat pendapat Ibrahim. Waqala Ibrahim. Nah, man taroka sholatan, siapa yang orang yang sholat wahidatin, satu rakaat, isrina sanatan, selama 20 selama 20 kali, ya. Lam yu'id, dia tidak akan kembali, illa, kecuali, ya. Nah, ini ya, jamaah sekalian. Jadi eh, siapa orang yang sholat yang satu, ya, siapa orang yang meninggalkan sholat yang satu, itu selama isrina sanatan, selama 20 hari, ia tidak perlu yu'id, tidak perlu mengulangi lagi. Tilka illa tilka sholat, kecuali sholat yang satu tadi. Begitu. Ini jamaah sekalian, hukum Islam yang kedua tentang toleransi begitu tinggi, ya. Nah, coba kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya. Nah, ada hadisnya, ya. Nah, jamaah sekalian, kita baca haddatsana
telah menceritakan kepada kami. Siapa kami itu? Kami itu di sini adalah Abu Hurairah, ya. Dia telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Nuaim, Abu Nuaim. Nah, sebagai sanad pertama. Kedua, Abu Musa bin Ismail. Kedua-duanya berkata, ketika keduanya berkata, Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Hamam. Hamam an Qatadah dari Qatadah, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau berkata, man nasiya salatan, siapa yang lupa suatu salat, fal yusolli, maka hendaklah dia salat zakaroha, ketika dia siuman dari tidurnya, ya. Wala kafarotan, dan tidak ada pembebanan kifarat, ya, lah atasnya, illa illa apa, illa zalika, kecuali hal itu, ya. Nah, coba kita lihat menurut Musa. Wa qala Musa, Musa berkata, qala Hamam, Hamam berkata, sami'tuhu, aku mendengar dia, yaqul, berkata begini kepada anaknya, ba'du wa aqimis shalah li dzikri, mengutip salah satu ayat, ya, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa qala Abu Abdullah, ya, wa qala Abu Abdullah, wa qala Habban, hadasana telah menceritakan kepadaku siapa? Hammam, ya. Hadasana telah menceritakan kepadaku siapa? Qatadah. Hadasana telah menceritakan kepadaku siapa? Anas. Anas mendapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jamaah sekalian, silakan untuk dipoto, ya. Nah, ya. Nanti setelah ini dikirim itunya apa, file materi, ya. Nah, jamaah sekalian, kita mengulang bahasan kemarin tentang berhalaqah tadi, ya. Jadi di sini sudah ada ringkasannya, bahwa pertama, di masjid itu kita boleh duduk berhalaqah, ya. Hal ini seperti dicontohkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat, ya. Kedua, ada ada eh, kedua, ya. Jadi pertama, lingkaran di masjid. Kedua, dari hadis tadi. Nah, coba kita lihat hadisnya, ya. Nah, eh, Rasulullah bersabda, solatan man nasiya solatan fal yusolli. Siapa yang lupa akan suatu sholat, maka fal yusolli, hendaklah dia sholat. Dakaroha, ketika ingat. La kafarotan laha, terhadap orang yang meninggalkan sholat tadi tidak ada kafarat. Illa zalika, kecuali dengan hal itu. Itu dengan hal itu maksudnya dengan wa akim as-sholata rizki tadi. Gitu, ya. Kemudian waqala Haban, kata Imam Haban, ada sanad telah menceritakan kepada kami, Hamam, ada sanad telah menceritakan kepada kami, ya, Qatadah, ada sanad telah menceritakan kepada kami, apa ini? Anas, ya, Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya. Nah, itu. Jadi dari hadis yang dibacakan tadi, jamaah sekalian, apa namanya?
dan hadis yang sebelumnya kita bahas ya tentang duduk dan malu ya. Nah, saat itu ada 3 orang pemuda datang menemui Rasulullah yang tengah bermajlis tadi. Yang satu meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa ya. Yang kedua dengan apa namanya? Ya, dengan duduk duduk ya seperti duduknya perempuan tadi. Nah, kemudian yang keempat malu ya. Malu sebagai apa namanya? Malu kalau kalau seseorang apa? Ya berpaling hingga Allah pun berpaling. Di pertama malu sehingga Allah pun malu, yang berikutnya berpaling karena Allah pun tidak sayang kepadanya. Nah, demikian ya Mas kalian bahasan kita minggu yang lalu ya. Nah, kita masuk pada bahasan sekarang tentang ya, ya Mas kalian, kita masuk tentang mengkodok sholat tadi ya. Mengkodok sholat tadi. Jadi mengkodok sholat tadi adalah dibolehkan. Jadi rumusannya begini, kalau kodok itu dasarnya kepada apa namanya eh, ya tadi ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, minta ininya kok, ya ya udah ya. Ya demikian ya sabda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu pernah dari Anas bin Malik ya dari Nabi SAW katanya barang siapa lupa akan suatu sholat fal yusolli zakaroho maka dia harus otomatis ikut sholat ya bersama tentara di sana ya. Nah, jamaah sekalian, jadi eh, itu bunyi hadis sebelumnya ya. Sholat yang wajib yang terlupakan boleh dikodok kecuali sholat asar yang ditinggalkan karena ia belum hijrah. Nah, kalimatnya begitu ya. Jadi sholat wajib yang terlupakan atau sholat apapun yang terlupakan itu cara menggantinya lah dikodok kecuali apa ada eh, apa namanya ada yang lain yang lebih kecil ya begitu. Nah jamaah yang Allah muliakan demikian bahasan kita supaya lebih hidup silahkan untuk bertanya silakan. Baik, mohon maaf Nah Bapak tadi Noval ya sebelumnya. Noval sudah ada ya silakan Noval. Baik Bapak. Baiklah selanjutnya untuk sesi tanya jawab untuk para teman-teman atau para jemaah yang hadir di Zoom ini. Apabila ingin bertanya, saya persilahkan ikhwan dan akhwat terlebih dahulu satu-satu. Ya silakan. Jadi ya mas kalian insya Allah nanti kita daring kembali ini hanya mengganti beberapa saja ya memulai saja. Silakan ada pertanyaan. Hmm, kita kembangkan dengan bertanya, silakan. Boleh tunjukkan tangannya, reaksi. Jadi kesimpulannya kita boleh mengkodok sholat, ya. Kesimpulannya kita boleh mengkodok sholat, gitu. Sholat yang mana? Sholat yang terlupakan atau sholat yang tidak kita laksanakan karena sesuatu, gitu ya, yang tidak bisa dihindari. Nah, begitu, jemaah sekalian, ya.
silakan barangkali ada pertanyaan. Ini Bapak juga agak kurang maksimal ya, karena baru memulai lagi jadi agak ini. Gimana ini untuk para ikhwan dan akhwat? Ada yang ingin bertanya? Dari Nova silakan Nova bertanya, nggak apa-apa. Dari saya, Bapak. Ya silakan. Sebentar, Pak. Untuk mengkodo sholat, eh jikalau gini, Bapak. Saya kan kemarin itu pulang kampung. Nah, Mm-mm. untuk syarat mensolatkan jamaah itu Mhm. eh kira-kira berapa hari ya, Pak? Untuk Menyolatkan. maksimalnya itu. Ya, untuk Maksimal apanya Nova? Coba ulangi lagi. maksimal harinya gitu. Atau Ya, boleh seminggu atau memang cukup 2 hari saja atau bagaimana gitu. ya. Baik. Ini terima kasih ya. Ya Mas kalian ini ada pertanyaan dari Noval. Jadi di sini wasit boleh ikut main bola, ya. Nah, atau ini ada pertanyaan dulu ya Noval. Sebelum ke Noval nanti boleh itu diangkat ada yang. Ini ada Agam. Silakan, Saudara Agam. Assalamualaikum Pak Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agam. Saya Amir Pak, pakai HP-nya Agam Amir dari PKH. Oh, Oh, oh Amir. Oh iya, Alhamdulillah Amir. Ya, gimana Ya. Amir? Iya Pak, jadi Amir ada cash Sehat. sama pertanyaan sebelumnya. Silakan. Jadi Hmm. kan saya sering bolak-balik Jakarta nih, ya kan Pak. Hmm. Jadi Ya. kadang tuh eh apa namanya, dari kan ke Jakarta kan jarak kita bisa menjamak gitu. Jamak Hmm. sholat itu kan kurang, kalau nggak salah ya Pak ya 80 kilometer atau berapa gitu Pak. Hmm. Nah, Hmm. nah, nanti tapi kita tuh misalnya perkiraan nih berangkat kan pagi nih misalnya kan, atau Hmm. berangkat agak-agak siang gitu kan. Nah, Hmm. kita tuh perkirakan masih ada nih kalau sampai ke Bandung itu masih ada waktu Hmm. asar di sholat di Bandung nih. Hmm. Tapi saya langsung ngejama kosornya di waktu zuhur tadi asarnya gitu Pak. Itu boleh nggak Pak? Gitu. Ya, Jadi nanti baik. pas sampai di Bandung tuh nggak sholat asar lagi, tapi masih bisa sholat asar kalau mau Ya, gitu Pak. masih masih ada waktu gitu ya. Mohon, betul Pak. Iya. Baik. Nah, Makasih ini Pak. ya sama-sama Amir. Ya, Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya dengan Bapak ya, Amir. Mudah-mudahan yang lainnya juga ikut ya. Ya, ya baik. Ini ada pertanyaan bagus ya Mas kalian dari Amir ya, tentang jarak kita menjamak dan bahkan mengkosor sholat ya. Pertama, eh, sholat itu dijamak ya. Sholat itu jamak karena kita ada keperluan, bukan karena persoalan perjalanan jauh atau. Jadi sholat itu dijamak karena kita punya keperluan, gitu ya. Nah itu satu. Kedua, sholat itu boleh dikosor karena perjalanan. Jadi kita ingat ya, sholat itu dijamak karena ada keperluan, bukan karena persoalan safar, ya. Dan sholat itu dikosor karena persoalan safar. Nah, jadi ya. Nah, sekarang berapa jarak safar yang dengannya kita bisa mengkosor sholat? Nah, di sini ulama berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat. Eh, intinya bahwa apa namanya? Intinya bahwa eh,
Kalau seseorang itu dia menjamak dan mengqashar sholat di tempat A, sementara sampai ke tempat B itu ada ada panggilan azan, ya, begitu, maka seyogianya kita apa namanya mendahulukan untuk kepentingan sholat tadi itu, ya. Jadi kita apa kita sholat lagi itu sholat duhur dan asar, gitu ya. Nah, jadi kenapa ini ada jarak yang harus dipertimbangkan? Memang beberapa hadis menyampaikan jaraknya seperti itu. Tetapi setelah diteliti, Rasul sendiri, eh, Rasul SAW sendiri itu apa namanya melaksanakan safar itu tidak dengan batasan, karena batasan sholat disebut safar itu kan batasannya banyak, ya. Sehingga karenanya alangkah lebih baik, ya, eh, itu untuk diri, ya, gitu ya. Nah, jadi ulangi lagi, seseorang yang menjamak sholat bukan karena perjalanan, tetapi karena keperluan, ada keperluan yang mendesak. Kemudian seseorang mengqashar sholat itu karena di perjalanan. Nah, batas perjalanannya itu sendiri tidak jelas berapa kilometer, berapa parsah katanya, karena satu dengan yang lain hadis itu kontradiktif, ya. Gitu. Sehingga dengan demikian ulama menyimpulkan bahwa dibolehkan qashar sholat itu kalau sudah memenuhi apa namanya kriteria, ya, sudah memenuhi seperti apa iya kriteria tadi, ya, gitu. Begitu Agam, siapa Amir, Amir, ya. Baik, Bapak kembali ke Nova. Baik Bapak. Baik para teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Peri, silahkan. Ya, silakan. Ferry, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya. Saya temannya Ferry dari program studi pendidikan bahasa Arab. Oh ya, silakan, namanya siapa? Nama saya Adi Amrullah, Pak. Ah iya, silakan. Iya. Ya, mengenai tentang pembahasan tersebut, kan tadi saya menyimak juga tentang pembahasan Mm-mm. bolehkah untuk mengkodok sholat gitu ya. Tapi saya menanyakan perihal atau tentang konteks di luar nalar gitu. Ada Mm-mm. kejadian yang pertama itu, eh, pertama ada kapal laut. Seorang tersebut tuh profilnya kerjanya kapal laut. Dia Mm-mm. itu kerjanya itu berbulan-bulan di laut. Mm-mm. Pas pulang juga ya misalkan 2 bulan, 3 bulan. Dalam kondisi tersebut tidak mungkin seorang pelaut itu menyempurnakan 5 waktu sholatnya. Mm-mm. Bagaimana hukum sholat si pelaut itu ketika mendarat? Apakah sholatnya itu misalkan pas di lautnya itu lihurmatil waktu, menghormati waktu saja? Dan apakah ketika sudah mendarat ke daratan, apakah sholat itu hukumnya kodok atau i'adah? Kalau kodok kan pengganti, Mm. kalau i'adah itu balikan. Yang Nah. kedua, Pak, kalau yang kedua itu saya ingin menanyakan perihal tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu Mhm. kan menggabungkan 2 waktu sholat di satu waktu. Ya. Tapi Mm-mm. kejadiannya seperti ini ketika ada seseorang melaksanakan sholat jamaah, entah itu sholat jamaahnya qashar ataupun takdim ataupun Mhm. takhir, tapi dia yang itu bersuci itu dengan syarat tayamum. Sedangkan Mm. tayamum itu hanya dilaksanakan dengan satu fardu. Bolehkah kita bersuci tayamum tapi melaksanakan sholat jamaahnya itu ya satu satu waktu gitu, tapi memakai tayamum gitu, apa boleh? Yang ketiga, ada kejadian seperti ini, seorang tersebut itu misalkan mendaki ataupun berburu di hutan, tapi Mhm. berburu di hutan tersebut tidak menemukan air, pastikan tayamum untuk sholat ibadah, ibadah sholatnya itu 5 waktu. Nah, tapi dengan cara orang tersebut sholatnya itu maksudnya apa ya, sempurna amalia, Mhm. orang Mhm. tersebut ketika pulang dari rumahnya setelah berburu
seperti tadi dikatakan di laut itu orang yang pelaut mengulangi waktu sholatnya ada itu apakah mengkodok sholatnya, apakah cukup dengan sholat menghormati waktu saja tanpa adanya air tapi dengan syarat tayamum Hmm. sholat. Terima kasih Ya, Bapak untuk pertanyaannya. ya. Yang pertama Bapak lupa tuh, apa tuh? Yang pertama dulu. Tentang Yang apa? pertama itu Diingatkan aja. bagaimana hukum sholatnya si pelaut ketika Hmm. turun ke daratan, apakah hukum sholatnya yang ketika dilaksanakan di laut itu diulangi atau dikodok atau tetap cukup ketika di pelaut tersebut sholat tapi sholatnya juga cuma menghormati waktu saja gitu. Kalau Ya, sholat duhur tapi tidak ya seperti menghormati waktu saja gitu Pak. Tidak sempurna ya, sholatnya karena kerja. ya. Baik. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Tadi Bapak lupa ada yang satu yang belum selesai yang ditanyakan oleh Amir ya, Amir. Jadi Amir tidak perlu sholat sholat lagi walaupun sampai ke tempat itu masih dalam keadaan ada waktu begitu ya. Dia tidak perlu kalau sudah dijamak di kosor ya sudah selesai. Begitu ya. Tidak perlu diulangi lagi. Nah, baik kita masuk ke pertanyaan yang kedua tadi tentang apa orang yang bekerja di pelayaran misal begitu dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Jadi eh, persoalannya masuk pada kategori safar atau tidak. Begitu, safar atau tidak. Jadi orang yang kerjanya di pelayaran tentu boleh dijama dan lebih baik dijama, ya, lebih afdol, lebih ahsan di jama. Nah, jadi ingat rumusnya jama itu dibolehkan kalau kita ada keperluan. Bukan karena safar, ada keperluan. Kita boleh menjamak sholat. Kemudian eh, kalau kita di perjalanan atau safar, nah boleh kita mengkosor. Di kosor itu kaitannya dengan safar, menjamak kaitannya dengan keperluan, gitu. Nah kalau kemudian persoalannya kita kaitkan dengan orang yang bekerja di pelayaran, begitu ya, ya tentu definisinya orang itu dalam keadaan safar, ya. Definisinya orang itu dalam keadaan safar, bukan mukim. Jadi istilahnya ada mukim, ada safar. Yang mukim itu adalah orang yang ada di tempat, ya. Nah, begitu. Sedangkan safar itu orang yang dalam keadaan perjalanan. Entah dia singgah di suatu tempat ataukah tidak, maka dia itu posisinya dari musafir, orang yang bersafar. Dia orang yang perjalanan. Nah, jadi, nah, jamaah sekalian, mengenai hukum di perjalanan atau safar itu berapa kilometer, itu ternyata eh, hadis-hadis itu tidak sama menjelaskan. Ada yang menjelaskan 3 farsah, ya, ada yang menjelaskan berapa, gitu ya, gitu. Nah, eh, jadi kesimpulan ulama menyatakan bahwa safar itu tidak ditentukan jaraknya, ya. Kalau kita sudah bertetap hati untuk berniat safar, maka silahkan ada keringanan-keringanan dalam menjamak sholat begitu, ya. Jadi kembali ke tadi pertanyaan tadi, maka orang yang bekerja di apa di eh, apa tadi di pelayaran itu ya, dia boleh menjama dan boleh mengkosor sholat. Ketika dia sampai ke daratan, nah kalau memang kondisinya masih safar, ya, maka orang tadi dibolehkan menjama dan mengkosor sholat. Begitu. Eh, yang kedua apa tadi? Jadi walaupun sudah sampai di daratan, ya, tapi kalau posisinya tetap dalam keadaan safar, ya dibolehkan menjama dan mengkosor. Gitu. Ya. Siapa tadi? Per. Yang kedua apa? Yang kedua itu Pak
kalau sholat jamaah tapi Mhm. bersucinya itu dengan cara tayamum. Sedangkan tayamum itu kan hanya cukup dipakai satu kali fardu gitu Pak. Mhm. Nah, ya. Nah, tentu saja kalau tayamum itu tidak seperti air ya. Tayamum itu hanya sekali saja. Jadi kalau mau menjamak sholat ya, bertayamumnya terpisah juga ya, begitu. Jadi ada tayamum, eh, ya dua-duanya tayamum begitu ya. Kalau dalam keadaan safar begitu. Baik, Fer, masih ada? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Nah, itu jamaah sekalian ya. Alhamdulillah ini ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Untuk akhwat gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dari ikhwan lagi Silakan. dipersilakan. Masih ada waktunya ya. Masih ada. Hmm, ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada, coba kita apa? Kita simpulkan ya bahwa menjamak sholat itu dibolehkan karena ada sesuatu hal yang dengannya kita repot ya dengan jadi kita ini repot nih kalau ada nanti kalau sholat lagi asar maka kita jamak ke itu walaupun kondisinya kita masih di tempat begitu ya. Nah jadi jamaah jamaah sekalian kalau jadi kalau eh, apa namanya eh, jadi apa jamaah itu disyariatkan karena apa jamaah itu disyariatkan karena ada keperluan gitu ya. Sementara kosor disyariatkan karena perjalanan. Nah, terkait dengan perjalanan ini, tentu bukan perjalanan yang 1-2 kilometer ya. Pokoknya siapapun yang berjalan di muka bumi, entah itu tetangga atau lain sebagainya, kalau kemudian pakaiannya apa pakaiannya tadi eh, menjulur, ya, maka itu artinya dia apa eh, kosor tadi ya, jadi kosor karena di perjalanan. Nah, pengertian perjalanan tidak jelas ya, dalam hadis itu beragam yang menyebutkan pengertian perjalanan. Oleh karena itu, para ulama mengambil inisiatif dengan menyajikan tematika ini ya, dari bab tentang orang yang lupa suatu sholat, maka hendaklah dia sholat lagi apa ya hendaklah dia sholat lagi ya ke ketika dia sembuh. Nah, itu jamaah sekalian eh, novel bahasan kita hari ini ya. Kalau tidak ada yang akan bertanya, silakan ditutup saja. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini dan juga kepada penanya yang sudah bertanya kepada Bapak. Sampailah kita di penghujung acara, adalah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya Subhanakallahumma sebagai bihamdika asyhadu an la Wabi ilaha subhanallah wa illa bihamdika anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC izin mundurkan diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.